Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sesotya Narendra Jati dengan NIM 21812144069 dari kelas A21 Prodi Akuntansi untuk mata kuliah Manajemen Administratif dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisa saya tentang sistem dan prosedur dalam perkantoran dan juga tata ruang kantor. Untuk materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang sistem dan prosedur dalam perkantoran. Untuk organisasi yang saya pilih adalah PT Adikarya. PT Adikarya Persero Tbk adalah salah satu badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Didirikan pada tanggal 11 Maret 1960 yang berlokasi kantor pusat di Jakarta dan mempunyai 6 divisi yang berada di Kota Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Untuk proses penyelesaian dokumen dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sekretaris membuat dokumen rancangan kerja bersama Dewan Komisaris, kemudian mengirimkan rancangan ke sekretaris subdirektur di bawah direktur utama. Selanjutnya, sekretaris direktur mengirimkan dokumen rancangan kerja ke subdirektur, dilihat dokumennya dan mengirimkan kepada kepala subdirektur. Apabila disetujui, kemudian lanjut untuk ditandatangani. Subdirektur membawahi beberapa bagian departemen. Kemudian, proses yang ketiga yaitu dokumen yang telah ditandatangani oleh subdirektur dikirimkan kembali dokumennya ke sekretaris direktur utama. Kemudian, sekretaris direktur utama mengirimkan dokumen kepada direksi utama mengenai dokumen rancangan kerja. Apabila disetujui, direksi utama menandatangani rancangan kerja. Kemudian yang terakhir yaitu rancangan kerja dibuat. Selanjutnya, gerak tangan pimpinan dalam melaksanakan tanda tangan menggunakan metode terblik. Yang pertama yaitu mencari atau search. Kepala direksi memahami isi dokumen, maka tangan dan mata kepala langsung tertuju untuk menandatangani surat dokumen tersebut. Kemudian yang kedua, find, menemukan. Mata dan tangan akan langsung tertuju dengan konsep rancangan kerja yang dibuat pada dokumen tersebut. Yang ketiga, select. Mata dan tangan langsung mengambil pena yang akan diraih untuk menandatangani dokumen. Kemudian yang keempat, memegang atau grasp. Pena diraih oleh jari-jari tangan kepala. Kemudian yang kelima yaitu reach. Pena itu langsung mencari lokasi pada dokumen tersebut untuk ditandatangani. Kemudian yang keenam yaitu release. Pena yang tadi diposisikan kembali ke lokasi semula saat akan digunakan. Kemudian yang ketujuh, use. Pena digunakan sebagaimana fungsi benda tersebut untuk menandatangani dokumen atau menulis surat-surat. Kemudian yang terakhir, inspect. Kepala direksi akan meneliti tanda tangan dan kebenaran dokumen tersebut. Dalam analisis ini, kepala direksi menggunakan gerak tangan kelas 2, yaitu gerak jari-jari dan pergelangan tangan untuk melaksanakan tanda tangan. Untuk materi yang kedua yaitu tata ruang kantor yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Untuk organisasi yang saya pilih yaitu PT KK Zipper Indonesia yang berlokasi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Berikut peta konsep tata ruang kantor PT KK Zipper Indonesia. Jenis tata ruang kantor terbagi menjadi 4. Tata ruang kantor terbuka, tertutup, panorama, dan gabungan. Adapun untuk tata ruang kantor yang diterapkan di perusahaan PT KK Zipper Indonesia menggunakan jenis tata ruang kantor gabungan. Terdiri dari kantor ruang terbuka dan tertutup. Untuk bagian tata ruang kantor yang terbuka, terdiri dari divisi atau departemen accounting, purchasing, dan SDM. Dan untuk ruangan tertutup, untuk ruangan IT dan kepala divisi. Ruang kepala divisi berada di sebelah kanan dari tata ruang kantor terbuka.
yang terdiri dari ruang kepala accounting, SDM, purchasing, dan ruang kepala perusahaan. Juga terdapat ruang meeting di samping ruang kepala accounting yang berfungsi untuk mengadakan rapat dan lain-lain. Kemudian, terdapat ruang arsip yang berada di pojok di sebelah ruang IT. Untuk para karyawan yang ingin minum atau mengemil, dapat ke pantry. Jarak dari ruang kerja ke pantry tidak terlalu jauh dan repot harus naik turun lift, karena kantor ini hanya satu lantai yang sudah mencakup resepsionis di bagian depan. Kemudian, ruang tunggu tamu berada di depan, di samping kiri meja resepsionis, dan pantry serta toilet berada di sebelah kanan. Konsep tata ruang terbuka memudahkan para manajer dan kepala untuk memantau kinerja para karyawannya, kecuali untuk ruang IT. Kepala IT ditempatkan jadi satu di ruang IT. Tata ruang gabungan ini memiliki kelebihan untuk yang ruangan terbuka, yaitu meningkatkan komunikasi antar pegawai dan menghemat biaya, karena tidak perlu banyak biaya untuk membuat partisi baru. Tetapi juga memiliki kekurangannya, yaitu tidak adanya privasi di antara para karyawan dan juga banyak bising dari pegawai yang sedang mengobrol. Untuk yang ruangan tertutup, kelebihannya yaitu mendapat banyak privasi dan menumbuhkan fokus kinerja, dan dapat mengatur area ruang kerja sendiri. Untuk kekurangannya, yaitu membutuhkan banyak area yang lebih luas, kurangnya interaksi antar pegawai. Di ruang IT, interaksi lebih banyak terjadi hanya untuk karyawan yang berada di ruang IT. Selanjutnya, lingkungan dan kondisi fisik di kantor PT IKK Zipper Indonesia. Untuk lingkungan dan kondisi fisik yang pertama yaitu penerangan atau cahaya. Untuk bagian ruang kantor terbuka yang terdiri dari divisi SDM, accounting, dan purchasing mendapat cukup banyak cahaya karena terdapat jendela full, tidak ada sekat apapun, membuat matahari dapat masuk ke dalam ruangan dan ruangan menjadi terang. Tetapi juga diberi kaca film agar tidak terlalu silau. Terdapat juga cahaya lampu membuat ruangan semakin terang. Tetapi untuk ruang IT dan kepala tidak terdapat jendela, hanya mendapat penerangan dari cahaya lampu. Kemudian untuk tata warna di kantor PT IKK lebih dominan ke warna putih untuk temboknya yang membuat ruangan semakin terang. Untuk meja berwarna krem dan kursi berwarna hitam. Untuk ventilasi atau sirkulasi udara, pengaturan udara di kantor YKK baik menggunakan AC sentral, membuat seluruh ruangan kebagian dan ruangan menjadi lebih sejuk dan nyaman. Kemudian untuk dekorasi sangat sederhana, hanya terdiri dari meja kerja, komputer, kursi, dan komputer. Untuk tata letak, meja dibikin vertikal. Untuk suara bising, tidak ada suara bising dari luar, tetapi terdapat suara bising di ruangan terbuka karena tidak ada sekat untuk para pegawai. Kemudian untuk musik, tidak ada suara atau musik yang dapat memecah konsentrasi kerja para karyawan. Yang terakhir, untuk keamanan, sangat aman karena perusahaan telah memiliki security yang berpengalaman dan kompeten sehingga mampu mengawasi bangunan yang lain. Itulah hasil analisis saya tadi tentang sistem dan prosedur dalam perkantoran dari perusahaan PT Adikarya Persero Tbk dan tata ruang kantor untuk perusahaan PT IKK Zipper Indonesia. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.